Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian, edisi Kamis. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan momen Paskah. Saya akan membacakan Matius 10 ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang sakit kulit, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, saudara, bagian ini menceritakan tentang pengutusan murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai rasul, kemudian mereka diutus untuk melayani. Mereka diberikan karunia kuasa untuk melayani dan memberitakan Injil. Nah, saudara, di bagian ini kita belajar satu tema, yaitu memberi, saudara, memberi. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus berikan kepada orang lain. Nah, saudara, menurut tradisi masa Prapaskah adalah waktu yang bagus untuk memusatkan pikiran kita dalam 3 pilar praktek Kristen. Pertama, puasa, kemudian berdoa, pengakuan dosa, introspeksi diri, dan ketiga adalah berderma, memberi atau menyumbang kepada orang lain. Jadi 3 hal ini masa-masa Paskah itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh ataupun rutin, saudara. Orang Kristen tuh paling ingat puasanya kapan? Paskah, saudara. Nah, itu pun setahun sekali, saudara. Harusnya bisa berkali-kali gitu ya. Berdoa, kita udah sering kali, tiap minggu ada, dan berderma juga ada. Nah, di sini kita akan belajar tentang memberi, saudara. Nah, kita dasarkan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus terlebih dahulu memberi. Allah Bapa memberi anaknya yang tunggal itu. Nah, saudara, ini adalah ayat Alkitab yang paling terkenal dan mungkin kita hafal, saudara. Nah, kata aslinya mengaruniakan itu artinya memberi, saudara. Jadi, memberi, mengaruniakan. Ia menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kuasa maut, supaya orang-orang yang dikasihinya beroleh kuasa untuk lepas dari maut, saudara. Nah, di sini kita melihat ekonomi rohani yang didasarkan pada tindakan memberi. Nah, berbeda dengan dunia, berbeda dengan apa yang dunia tawarkan, harus dapat dulu, harus untung dulu, harus ini baru saya kasih, ataupun saya akan kasih tapi ada udang di balik batu, seperti itulah. Nah, Allah tidak menjual apapun kepada kita, dan Allah tidak menyewakan anaknya kepada kita supaya kita dapat hidup yang kekal. Enggak, saudara. Ia kasih dulu, ia beri dulu, dan ia berikan semuanya, saudara, untuk kita yang ia sayangi. Ia memberi. Inilah hukum ekonomi rohani. Nah, saudara, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup kita dalam Yesus adalah anugerah yang cuma-cuma. Nah, dengan dasar inilah kita bersyukur kepada Allah dan kita menjadi seorang yang mau memberi. Nah, saudara, Yesus bicara banyak tentang memberi. Ia memberitahu kepada seorang perempuan Samaria ketika ia melayani di Samaria. Perempuan itu duduk di sumur, ia berkata, "Aku akan memberikan kepadamu air hidup." Itu dirinya sendiri, saudara. Hanya perempuan itu bertobat dan menjadi penginjil yang hebat. Nah, saudara, aku adalah roti hidup yang telah turun dari sorga, kata Yesus pada kesempatan yang lain dalam Yohanes 6 ayat 51. Supaya kita paham analogi tersebut, ia menambahkan seperti ini. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia, saudara. Jadi ia mengorbankan dirinya, ia memecah-mecahkan tubuhnya supaya menjadi pengampunan dosa bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang makan dagingnya. Oleh karena itu kita mempraktekkan
perjamuan kudus, saudara. Lambang roh tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan dalam roti itu. Kita makan, saudara. Dan darah Yesus yang ditumpahkan kita minum, saudara. Ya, di situ kita melihat gimana Yesus memberikan dirinya. Kemudian ia berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Karena apa yang Tuhan berikan itu kekal dan sejati, saudara. Apa yang dunia berikan itu sementara, tipu-tipu, dan ada maksudnya, ada imbal baliknya, saudara. Enggak cuma-cuma, saudara. Ada bayarannya, saudara. Tapi Allah memberi dengan cuma-cuma. Nah, saudara, dalam Yohanes 3:16, pemberian Yesus merupakan unsur sentral kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Dan ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Nah, saudara, biarlah dalam masa Paskah ini kita diingatkan untuk melayani, untuk memberi, saudara. Yakobus menasihati gereja Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 27, agar mereka, gereja-gereja, jemaat Tuhan, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Yakobus itu menasihati gereja Tuhan untuk memperhatikan, melakukan hal-hal yang baik, memberi, dan menolong orang-orang yang dalam kesusahan, khususnya janda-janda dan yatim piatu, saudara. Kemudian Yesus, di ayat tadi kita melihat di ayat awal, Yesus mengutus murid-muridnya pergi untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8b. Dalam konteks ini adalah karunia, talenta, kuasa yang diberikan kepada mereka. Berikan dengan cuma-cuma. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan. Nah, di situ mereka diminta untuk memberikan apa yang sudah mereka dapatkan dari Tuhan. Nah, saudara, apa yang kita dapatkan, karunia, talenta, biarlah kita gunakan, kita pakai. Berkat materi yang Tuhan berikan kepada kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Dan biarlah ini menjadi ekonomi dari kasih. Agar kita menghayati pemberian Allah kepada diri kita. Dan kita mau memberi kepada dunia ini yang membutuhkan. Orang-orang yang susahan. Nah, saudara, dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan di sana Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, di sini Tuhan mengasihi kita dan Tuhan senang, saudara, karena kita memberi dengan sukacita. Nah, konteksnya ini adalah bicara tentang berkat yang diberikan kepada Allah kepada kita. Tapi pemberian itu tidak bersifat transaksional. Jadi saya mau kasih, saya mau dapat balik. Atau saya kasih, saya dapat lebih besar, saudara. Enggak. Bahasa Yunani sukacita itu di ayat ini adalah hilarion, yang menjadi sumber kata dari hilarius, lucu, saudara. Jadi, meskipun kita tidak menggambarkan pengalaman tertawa yang terbahak-bahak, tapi prinsipnya sama seperti kita ngelucu, saudara. Kita ngelucu supaya orang kan ketawa, orang terhibur. Nah, apakah kita minta balik dihibur, saudara? Enggak toh. Kita tulus melucu, kita bercanda supaya orang ketawa, saudara. Bukan maksudnya bercanda untuk menghina orang, bukan. Kita bercanda, kasih kata-kata lucu ataupun cerita lucu, saudara. Kita memberikan itu dengan tulus, saudara. Nah, seperti itulah sukacita, saudara. Ketika kita memberi, saudara, memberi kebahagiaan yang tulus, saudara, tanpa minta balik, saudara. Dan biarlah kita memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu. Hari ini kami bisa merenungkan tentang memberi, Tuhan. Salah satu disiplin yang bisa kami lakukan di masa-masa Paskah ini, selain berpuasa dan berdoa, dan biarlah kami boleh memberi dengan tulus,
Bukan cuma uang Tuhan, tetapi waktu kami, diri kami, tenaga kami, ataupun hal yang Tuhan berikan kepada kami, talenta, karunia, supaya kami berikan dengan sukacita dan boleh memberkati banyak orang di masa Paskah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.